Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih buat nafas hidup yang masih kami rasakan pagi hari ini. Terima kasih kami bisa beristirahat sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami masih bisa bangun dari tidur kami. Kami sungguh percaya itu semua karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Maka tak henti-hentinya kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Oleh sebab itu, sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami hari ini, kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat agar kami mengerti, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu Tuhan menghajar untuk menyelamatkan. Mazmur pasal 94 ayat 12. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu. Bapak Ibu Saudara, mendengar kata hajaran pasti timbul kengerian di benak kita. Karena terbayang keadaan seseorang yang sedang merintih kesakitan dalam kondisi babak belur, terluka dan berdarah-darah akibat menerima pukulan. Dalam kehidupan Kristiani, menerima hajaran dari Tuhan adalah perkara yang tak bisa dihindari. Terlebih-lebih jika kita berlaku menyimpang dari firman Tuhan. Maka siap-siaplah menerima hajaran dari Tuhan. Saudara, Tuhan menghajar umat-Nya bukan berarti membenci atau tidak mengasihi kita. Justru hajarannya adalah wujud kasih-Nya kepada kita. Hajaran Tuhan adalah bentuk proses pendisiplinan supaya hidup kita semakin sempurna dan lebih baik dari sebelumnya. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang mulai meninggalkan Tuhan, tidak lagi bersungguh-sungguh dalam hal-hal rohani setelah hidupnya diberkati atau mengalami kelimpahan. Karena itu, perlu sekali Tuhan mengizinkan masalah atau pemberian jalan yang tidak rata, hidup yang ada tantangannya. Itu pertanda bahwa Tuhan sedang menegur. Tetapi jika tetap saja mengeraskan hati, mulailah Tuhan harus menghajar. Setiap hajaran Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita, karena Dia menghajar dengan target dan tujuan secara khusus. Karena itu, milikilah respon yang benar ketika sedang dihajar dan diproses Tuhan, seperti Ayub yang bisa berkata di dalam Ayub 23 ayat 10, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai berapa lama Tuhan menghajar kita? Itu sangat tergantung pada respon kita. Apakah kita segera sadar dan mau berserah penuh kepada Tuhan? Kalau kita terus memberontak dan mengeraskan hati, maka hajaran Tuhan akan berlangsung lama, seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang harus diproses dan dihajar Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Karena itu pemazmur berkata, berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Mazmur 94 ayat 12 sampai 13. Saudara, orang yang memiliki kepekaan rohani tidak akan pernah memberontak ataupun lari ketika sedang dihajar Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kepada kami semua bahwa terkadang Tuhan menghajar kami oleh karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Tapi kami tahu di balik hajaran itu sebenarnya Tuhan punya maksud, karena Tuhan ingin kami kembali ke jalan yang benar, karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk firman. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami kembali. Dan kami sudah siap akan masuk dalam berbagai aktivitas kegiatan kami hari ini. Sertai setiap langkah kami. Berkati setiap apa yang kami usahakan dan kerjakan. Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.